Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali dengan materi yang sebelumnya saya janjikan, yaitu mengenai kebahasaan teks legenda atau teks fabel. Nah, di sini kita akan belajar apa bentuk dari kebahasaan yang digunakan dalam teks legenda atau teks fabel itu apa saja sih. Nah, kegunaan dari kita mempelajari mengenai bentuk kebahasaannya yaitu agar lebih memudahkan kita jika kita ingin membuat nih suatu cerita fabel. Lebih baik bahasa yang digunakan itu seperti apa sih agar sesuai dengan kriteria yang atau umur pembaca yang kita inginkan, seperti itu. Nah, oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini kita akan membahas mengenai diksi. Nah, diksi yang dipakai ini apa aja sih? Terus kegunaannya tuh buat menunjukkan apa saja sih? Kita akan membahasnya. Kemudian adanya sinonim dan terakhir kalimat langsung. Nah, ini merupakan 3 poin utama yang akan kita bahas mengenai bentuk kebahasaan di teks fabel ataupun legenda. Oke, kita akan lanjut saja langsung ke diksi. Nah, diksi ini apa sih? Diksi itu adalah pilihan kata yang digunakan untuk memudahkan pengimajinasian pembaca. Nah, dengan pemilihan diksi yang tepat, jadi kita itu seperti membantu pembaca dalam membaca, ketika pembaca membaca cerita yang telah kita buat atau cerita yang kita baca, kita itu jadi terpikirkan bagaimana suasananya, latar tempatnya gitu. Jadi terbentuk suatu pengimajinasian di otak kita saat kita membaca teks tersebut. Nah, adapun diksi ini itu dibagi-bagi lagi ya di dalamnya. Di sini saya seperti biasa sudah membuat kata kunci, yaitu Tuti pergi membawa SIM beli kandang. Dengan kata tu-nya yaitu konjungsi waktu, kemudian ti-nya yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan, per-nya adalah imperatif, si-nya adalah sifat, dan andangnya adalah kata sandang. Oke, kita akan membahas apa itu konjungsi waktu, kata kerja tindakan, imperatif, sifat, dan sandang. Itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi kita lanjut. Pertama, konjungsi waktu. Konjungsi waktu adalah kata hubung yang menunjukkan hubungan waktu. Namun, selain menunjukkan waktu, nih ya, konjungsi yang digunakan juga ini menunjukkan latar tempat dan suasananya seperti apa. Nah, untuk contoh di sini kita akan menggunakan cerita legenda yang sangat familiar ya, yaitu Sangkuriang, atau bisa kita sebutkan juga sebagai legenda dari Tangkuban Perahu. Oke, kita lanjut. Di sini ada contohnya. Nah, pada awal cerita gitu selalu disebutkan nih untuk legenda ataupun fabel. Pada zaman dahulu atau suatu hari, ketika siang itu. Nah, kata-kata kunci seperti pada zaman dahulu, suatu hari, ketika, nah itu merupakan diksi yang menunjukkan waktu. Nah, kemudian adapun untuk tempatnya biasanya disebutkan di sebuah kerajaan bernama Makmur Parahyangan atau di sebuah desa bernama, nah seperti itu, sesuatu yang menunjukkan suatu tempat terjadinya peristiwa tersebut. Adapun suasananya biasanya dijelaskannya itu tidak kebanyakan dalam latar suasana, tidak dijelaskan secara langsung gitu. Jadi kayak sembunyi-sembunyi gitu. Nah, di sini ada contohnya, bagaimana mungkin aku bisa menikahimu anakku? Sesungguhnya aku adalah Dayang Sumbi, ibumu, ucapnya sambil, itu salah ya, salah ketik, sambil menangis. Nah, di sini kan dikelihatan suasananya adalah sedih karena ibu Sangkuriang ini atau biasa kita sebut Dayang Sumbi ini berbicara dengan Sangkuriang sambil menangis, seperti itu. Selanjutnya ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah diksi atau pilihan kata yang menunjukkan tindakan. Nah, tindakannya seperti apa sih? Atau kata-kata itu seperti apa sih? Nah, di sini ada contohnya. Akulah yang mengambilkannya untukmu, Dayang Sumbi. Kemudian ada Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki yang berwujud manusia dan diberi nama Sangkuriang. Nah, kata-kata seperti mengambilkan, melahirkan, diberi, memberi, terus berjalan, apalagi ya, menjalankan, memakan, makan. Nah, seperti itu kata-kata yang menunjukkan suatu tindakan. Jadi dia itu sedang berbuat sesuatu gitu menunjukkannya. Oke, kalau paham kita bisa lanjut.
Kemudian ada kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif adalah kata yang menyatakan pemikiran. Nah, adapun contohnya, Sang Kuryang mengira Tumang adalah anjing peliharaan semata. Kemudian ada lagi, dia tidak mengetahui jika Tumang adalah ayahnya. Nah, kata-kata seperti mengira, mengetahui itu kan ada di dalam pikiran kita. Seperti, aku tuh mengira dia tuh orangnya baik, ternyata sebaliknya. Nah, itu kan ya sesuatu yang kita pikirkan gitu, kata-kata yang kita pikirkan. Mungkin kalau kalian dalam cerita ini menemukan kata-kata lain, itu bisa kalian tuliskan ya. Selanjutnya ada bentuk kata sifat. Nah, di sini diksi atau pilihan kata yang menunjukkan sifat suatu tokoh. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, Sang Kuryang jengkel dan akhirnya dia membunuh Tumang dan dagingnya diberi kepada ibunya untuk pesta istana. Kemudian ada lagi, Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosinya. Nah, kata jengkel ini menunjukkan sifat Sang Kuryang yang sedang kesal gitu. Jadi, Sang Kuryang ini orangnya emang mudah kesal gitu diceritakan. Terus kemudian ada lagi, Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosinya. Nah, di sini menunjukkan ya jika sifat Dayang Sumbi juga sama gitu. Dia itu tipe orang yang tidak bisa menahan emosi seperti itu. Atau bisa kita sebut dengan gampang marah. Oke, selanjutnya ada kata sandang. Kata sandang adalah kata yang menunjukkan suatu kepemilikan. Nah, biasanya lebih banyak daripada teks fabel ya, yaitu menggunakan kata si atau sang. Nah, kalau misalnya dalam cerita fabel tuh mungkin kebanyakan sang kancil, si kancil yang cerdik. Nah, itu tuh kata-kata yang menunjukkan kata sandang seperti itu. Contoh di sini adalah si Tumang gitu. Biasanya emang sih kalau kata si dan sang itu rata-rata ditunjukkan untuk hewan. Tapi nanti kita cari lagi ya, ada gak sih kata-kata si atau sang yang ditunjukkan untuk manusia gitu. Kemudian selanjutnya setelah ke diksi, kita akan lanjut ke sinonim. Sinonim adalah suatu bentuk bahasa yang memiliki makna yang mirip dengan bentuk bahasa lain. Nah, gunanya sinonim dalam teks fabel atau teks legenda itu digunakan untuk mendeskripsikan bentuk emosi yang kuat. Jadi ini merupakan seperti kata ganti yang memiliki makna yang mirip, yang sama gitu. Tapi digunakannya untuk mendeskripsikan emosi yang kuat. Nah, contohnya nih ya, Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosinya gitu. Di sini kata tidak bisa menahan emosi merupakan sinonim atau kata ganti yang memiliki persamaan dengan kata marah. Jadi di sini menggunakan kata tidak bisa menahan emosi itu agar memberikan kesan efek yang lebih kuat gitu. Kalau misalnya kita hanya membaca Dayang Sumbi marah, oh ya udah, kita karena kita mengetahui bentuk marah seperti apa, jadi perasaan kita biasa-biasa saja gitu ketika membacanya. Sedangkan kalau misalkan nih menggunakan kata Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosi, nah di sini kita kan seperti kadang membayangkan apakah dia jengkel atau hanya sekedar marah seperti apa gitu kan. Jadi lebih memberikan kesan yang kuat gitu kepada pembaca. Sama di sini juga ada contoh Sang Kuryang jengkel karena tidak mendapatkan buruan. Nah, di sini lebih menggunakan kata jengkel daripada kesal karena kata jengkel ini memberikan suatu makna yang kuat gitu, suatu emosi yang lebih kuat daripada kata kesal seperti itu. Kita selanjutnya ini kalimat langsung. Nah, kalimat langsung merupakan kalimat yang diucapkan langsung oleh tokoh dalam cerita. Nah, mengapa sih harus menggunakan kalimat langsung? Nah, karena rata-rata untuk menceritakan ini lebih mudah ya. Lebih mudah menceritakan cerita jika menggunakan kalimat langsung, dan lebih mudah juga menggunakan kalimat langsung untuk interaksi antar tokohnya gitu. Jadi lebih memudahkan saja pembaca dalam memaknai, memahami suatu cerita seperti itu. Contohnya adalah aku yang mengambilkannya untukmu Dayang Sumbi, ucap Tumang. Nah, di sini ya, ini ciri-ciri yang paling penting dari kalimat langsung. Biasanya ada tanda petik gitu. Kalau misalnya ada kata tanda petik ini biasanya kalimat langsung gitu. Jadi kalimat yang sedang diucapkan gitu oleh suatu tokoh. Oke, sampai sini mengerti. Kalau misalnya sudah mengerti, kita bisa mengakhiri pertemuan kita dalam video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.